serta tamu secara pribadi datang studio perangkat modin karyawan-karyawati studio ingkang sami rawuh hadir wonten majelis Ejapura. Monggo sareng-sareng dipun tata panahipun lajengaken keterangan kawula mundhut saking kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bu, hidup tidak hanya berorientasi pada tujuan. Dados tiang gesang niku mboten apa sing dituju niku mboten. Tapi di samping apa yang mau dituju, itu juga harus mempertimbangkan bagaimana proses menuju titik itu. Jadi urip niku mboten bicara aku bakal dadi apa niku mboten. Tapi aku dadi carane pripun lah. Cara niku sing perlu dibahas. Sehingga faman asyrafat bidayatuhu asyrafat nihayatuhu. Barang siapa yang prosesnya dia bersinar, prosesnya dia memancar, prosesnya dia baik, maka ending akhir finishnya juga akan baik. Makanya jenengan dengan saya ketika pingin wafat dalam keadaan baik, maka harus dimulai dari sekarang terus berbuat baik, berkumpul dengan orang baik, memilih teman yang baik, memilih tempat yang baik. Akhirnya ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, maka secara otomatis kita akan terhantar mendapatkan wafat yang baik. Jadi boten-boten ceritanya husnul khotimah ini ujuk-ujuk ini boten-boten. Karena apa? Allah mencabut nyawa hambanya itu mempertimbangkan kebiasaan semasa hidupnya. Nek tiang itu biasanya seneng maos Quran, insya Allah wafat juga dalam keadaan membaca Quran. Kalau orang itu kebiasaannya suka melaksanakan sholat tahajud, maka tidak menutup kemungkinan dia diwafatkan pun dalam keadaan sholat tahajud. Tapi nek tiang itu senengane kocok jemek di pos kampling, di ngapunten ini, kemungkinan wafat dalam keadaan itu pun terbuka lebar. Makanya lek jenengan kepengin wafat di masjid jadi gampang. Pun akhir di masjid ngomong, "Iki wafatnya di masjid." Makanya maksud dari keterangan dulu artinya hidup bukan berbicara tentang kemana orientasi, tapi bagaimana proses hidup itu dijalani. Niki catatan kita tebal yang panjenengan dengan saya mesti memahami. Berikutnya, untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup, mungkin tolak ukur masing-masing orang berbeda. Sukses niku menurut jenengan pripun sih? Apakah setelah mencapai pangkat 4E berarti paripurna itu adalah kesuksesan? Apakah ketika sudah memiliki satu wilayah, ngapunten kados Pak Purkanto, apakah itu sebuah titik kesuksesan? Makanya masing-masing orang punya subjektivitas pemikiran yang berbeda. Nek kula pribadi jenengan boleh cocok boleh tidak. Sukses menurut saya itu bagaimana amal saya bisa diterima. Pun itu amalnya Pak Edi bisa ditami pengiran itu kesuksesan bagi saya. Boten muluk-muluk. Enggak terus pengen begini boten. Makanya kita hidup ini tidak boleh terlepas dari orientasi akhirat. Kalau kita lepaskan orientasi akhirat, jadinya nanti kita negara sekuler. Pak ojo gowo-gowo akhirat loh Pak. Ojo gowo-gowo hisab loh Pak. Budaya hisab urusan kayak nggak bisa begitu. Karena itu melekat dalam kehidupan kita. Kalau panjenengan berani melepaskan akhirat dari kehidupan kita, aktivitas dunia, maka kecenderungan ke arah sekuler itu nyata. Dan kita tidak berharap negeri kita tercinta Indonesia ini basisnya basis sekuler. Walaupun kita bukan negara agama, tapi bukan basisnya basis sekuler. Makanya jenengan dengan saya mulai hari ini harus memperbaiki navigasi lagi. Hidup kita yang kemarin-kemarin mungkin masih dirodok menceng-menceng sih diluruskan lagi. Apalagi si mencengnya pun kadung patah,
Jane tengelu wetan malah iki dilepek. Ngapunten nggih. Iki kudune nggih diluruskan lagi. Gaspol rempol. Nggih. Ngapunten. Sehingga apa yang mau kita capai, orientasi tujuan kita selain mencari kebaikan amal yang diterima, maka yang ingin kita capai adalah al-qurubat. Al-qurubat itu apa? Kita sekalipun tidak dekat, tapi dianggap dekat oleh Allah. Nek awake dhewe cedhak teng pengiran kerasane sombong. Tapi nek dianggap pengiran caket, nah itu harapan kita di sini. Awake dhewe ku iso dikersani Gusti Allah cedhak mboten mawon pun bagi saya sudah kesuksesan. Nah, untuk mencapai ini, i'lam annaka la tasilu ila manazilil qurabat hatta taqta'a sitta aqabat. Orang yang ingin mencapai derajat kedekatan, dia akan sempurna sampai di titik itu ketika telah menyelesaikan 6 tahap krusial. Wonten 6 tahapan tangga yang mesti diselesaikan. Yang pertama, al-aqabatul ula fatmul jawarih anil mukhalafati syar'iyyah. Napa? Jenengan dengan saya berusaha menyapih anggota tubuh panjenengan, organ tubuh kita disapih. Disapih itu artinya apa? Dijaga, jangan sampai melaksanakan al-mukhalafat asy-syar'iyyah, pelanggaran syar'i. Nah, punten Pak, contoh kecil lah. Jenengan hari ini mungkin punya harta, jenengan hari ini mungkin pegang uang. Sinten sih mboten purun ngulur kabel? Manusiawi kok ngulur kabel. Jorok kula duit-duit nggih, kepengin kok. Nggih, karaoke ditunggoni biduan 3 napa kalih sing ayu-ayu anggere dijawil menengae sinten sih mboten purun ilmune naik Pak. Sehat ilmune naik. Sinten sih mboten purun warga dunya. Artinya apa? Semua orang tuh ingin itu. Tapi dengan pengetahuan kita bahwa Allah dekat dengan kita pun ingin dekat dengan Allah. Akhirnya hal seperti itu bisa tidak kita lakukan, bisa kita hindarkan. Hari ini sinten sih sing boten purun taruhan online, judi online, wong sangat menggiurkan kok. Nggih, wong tombol sekian lot, nanti nerimanya sekian lot. Ketika sudah dirupiahkan bisa jadi sekian US atau sekian dolar, ditarik jadi sekian rupiah. Sinten sih betul purun sangat menggiurkan bagi orang-orang sing pakar dijujurin online. Betul sambut gawe seminggu, yang mbak mulai 2 jam mawon wis tok kaya iso dimangan 3 sasi. Yang pakar di online. Sinten sih betul purun? Lapo kok dadak karet barang dedek nobus. Lho gitu. Lapo dadak kesel-kesel dedek sapi. Ya punten nih. Artinya apa? Fatmul jawari anil mukhalafati syar'iyyah. Menjaga anggota tubuh agar tidak melaksanakan pelanggaran syariat itu merupakan step awal bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Makanya mulai saat ini dihitung-hitung. Ini awak dhewe arep ngendikan, arep ngomong, awak dhewe ajeng melangkah, ajeng melampah, itu dihitung-hitung ditimbang-timbang. Ada pelanggaran syariat apa tidak? Kalau ada, stop. Nek boten wonten, segera jalankan. Boten usah mempertimbangkan penilaian orang lain, judgement orang lain. Nek jenengan mempertimbangkan penilaian orang lain, kita nggak akan pernah bergerak. Makanya pedomane Kiai Non mung kali, ketika kita tidak melakukan pelanggaran syariat, satu. Yang kedua, kita tidak merugikan hidup orang lain. Bismillah, jalan. Pokoknya yang gak melanggar syariat dan rugi wong liya, bismillah jalan. Persoalan orang lain mau punya nilai bagaimana terhadap kita tidak penting. Rapot kita bukan orang lain yang pegang, Allah yang pegang rapot kita.
Sejuta orang mengatakan kita buruk, tapi di mata Allah kita diberikan nilai baik, baik yang terjadi. Tapi sejuta orang mengatakan kita baik, di mata Allah buruk, buruk yang terjadi. Dia itu tenang mawon, Pak. Kesan santai mawon itu. Santai dalam artian saya konotasinya bukan malas. Jadi santai itu konotasinya bukan malas. Santai itu artinya memiliki integritas, punya value, punya nilai, bagaimana cara menjalankan nilai itu dengan baik. Itu namanya santai. Tidak terpengaruh, dia merdeka dengan kemerdekaan ideologinya, tidak terpengaruh dengan keadaan orang lain. Satu. Yang kedua, al-aqabatu tsaniyah fatmun nafsi 'anil ma'lufatil 'adiyah. Untuk mencapai derajat kedekatan kita kepada Allah, tahapan kedua adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita agar tidak lagi melakukan kecondongan-kecondongan adiyah, kebiasaan-kebiasaan. Ngapunten Pak Budi, ngapunten. Orang makan itu enggak ada yang larang. Tapi nek modele nyumbang 50.000, mlebu JHK Kudus, terus dimulai teko awal sampai akhir menu. Ngapunten nggih, nek saya kene dicobi, kene dicobi, kene dicobi, kene dicobi. Rokok. Vitamin nggih. Ngapunten, niki asline meteng napa molen. Meteng napa molen kan kita perlu bertanya. Nek molen kan jelas dimasukkan air, masukkan semen, masukkan kris, masukkan pasir, ublek, kan jelas. Tapi hasilnya cor-coran kuat. Dan jadikan lebih lontong pecel, terus tambah melih soto, tambah melih rawon, tambah melih dadose no. Kan jadinya tinja, gitu, kotoran kan. Ternyata hidup kita, urip sak urip niku muaranya ya di kotoran itu. Mula Pak Pur laksana sanes nyambut damel. Setiap bulan dapat gaji dibagi-bagi ke istri, ke anak, macam-macam. Makanya lek jenengan cari muaranya pasti sakit kan. Jolali nyawer. Oke, sawer ale barang. Jolali nyawer. Artinya apa? Ada kecondongan-kecondongan adiyah yang perlu kita batasi. Berarti mulai hari ini Pak, begitu jenengan hadir ke kondangan, menu dilihat dulu. Menu dengan kesan, ada 4 menu. Mana yang kira-kira kita paling suka? Sudah cukup satu itu saja nikmat. Bukan usah dicampur-campur. Nek jenengan merasa paling klik sate kambing, udah ambil satu. Gak usah. Yo nek ngene iki cak iku ya rugi. Sumbangan 100 ya terima sate. Bareng. Kalau analisa kan jenengan untung rugi nggih sakut. Dunia ini enggak jalan. Ngomong untung rugi, dunia ini enggak jalan. Berarti relawan banjir enggak perlu ada, relawan bencana enggak perlu ada, sim jogo bencana ngerjalu teng mriki enggak perlu ada. Nek ngomong untung rugi lho. Itu enggak bisa gambling untung rugi, enggak bisa. Ada sisi-sisi rupiah, sisi-sisi ketuhanan, sisi-sisi kemanusiaan yang di sini juga perlu kita isi. Untuk saya terus bicara untung rugi bisa. Al-maklufat al-adiyah, kecondongan-kecondongan kebiasaan-kebiasaan. Sing kula maksud kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ini mulai hari ini perlu dan patut harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Ngapunten nggih. Kula ngeten iki. Rasane nggih kepenak. Kula ngeten iki kepenak. Tapi sing mirsani empet. Artinya apa? Kepantasan, etika, moral dan lain sebagainya itu ada nilai-nilai, ada ruang khusus di hati kita walaupun tidak termaktub, tidak tertulis dalam tulisan-tulisan. Lho nek ngene iki wau ningkat ngoten niku kudune nek tenggene teng warung kopi. Nah niku rada muktadul makom lah istilahnya.
sesuai dengan kondisi. Istiqomah. Nah, tapi nek jenengan dalam situasi tertentu yang sebetulnya itu tidak pantas, ya nggak bisa kita lakukan. Makanya yang kedua, kalau kita mau dekat dengan Allah, hindarkan diri kita dari al-ma'lufat al-adiyah, kecondongan kebiasaan yang kurang baik. Siapa sih yang melarang orang tidur setelah asar sampai maghrib? Gak ada. Wong kasur dengan piyambak, kamar dengan piyambak, AC dengan piyambak. Siapa yang bisa melarang kita? Siapa yang bisa melarang kita? Tapi kalau kebiasaan itu jenengan lakukan, angger barasar sare, teruskan. Nek waktu umur sudah tahu. Bisa teruskan nek usianya dengan tidak tahu. Nek model ngoten. Ini sih jauh betul pula gak main. Sumber penyakit itu ya punya orang tidur setelah asar sampai maghrib. Ini sumber penyakit. Artinya apa? Kebiasaan yang tidak baik. Walaupun secara syariah tidak diharamkan, bukan haram, paling standar paling tinggi makruh, nggak sampai haram. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Padahal waktu antara asar dengan maghrib itu waktu mustajab, apalagi saat tenggelamnya matahari. Itu jenengan dungo nopo mawon insyaallah. Sing dereng payu rapi dungo pas kaya bersih srengenge. Besok langsung ke geblok. Latihan dulu. Ini sing nom dulu. Ada waktu-waktu mustajab. Makanya tiap-tiap kuno riyen mboten mantul. Sare setelah subuh sampai terbitnya matahari. Sare setelah asar sampai matahari mendelempe matahari. Ini tiap kuno begitu. Orang kuno dulu tidak berani. Ya wong saiki mau yang dengan sekian alibi, dengan sekian argumentasi membenarkan perilaku mereka. Wong saiki ini mau. Makanya nek jenengan belajar tentang Imam Muta'alim, nek urusan agama niku alaikum bil ati. Cari yang kuno. Cari yang otentik. Pokoknya urusan agama ojo sing anyar-anyar. Jangan mazhab-mazhab yang rasionalisme, mazhab-mazhab sing aneh-aneh, kritisisme mboten usah. Cari sing kuno-kuno riyin. Wong kuno riyin niku pripun agak setengah sedasa nggih istirahat. Mangke jam kalis nanti pun malih. Tangi mboten wiridan napa-napa Gusti. Duriyae kula mangke pripun Gusti. Tedak turun kula mangke pripun Gusti. Mung nangis mikirno dunia. Gak pernah mikir diri sendiri. Karena apa? Mikir diri sendiri itu basisnya keterbatasan waktu. Bahasa kasar sekedar paling waktu. Jadi yang dijaga itu dunia. Kesane dunia kula mangke pripun, wong alami pun benten medal kula gesang. Alami niki pun alam taro kali alam kasra. Terus banget katai pengaruh-pengaruh. Luar biasa. Masyaallah. Yang ketiga, al-aqabatu tsalitsah fatmul qalbi 'anil ru'unatil basyari. Susah ini Pak. Bagaimana menjaga hati mampu mengeliminir kecondongan yang biasa manusia lainnya pegang. Dan saya Pak Bu, kula niku awal-awal nggih, wong kula teng mriki baru sekitar hampir 2 bulan ya, per 1 awal Januari. Awal-awal dulu saat dipindah mriki niku teng ati nggih rada enggak nyaman. Karena perjalanan dari Kudus relatif lebih jauh. Masyarakatnya juga kadosin beda jauh dalam artian pola pikir macam-macam lah. Kula niku kadang kok ora dicedakno ning Karanganyar ya. Kula mikir kok misalnya kula dicedek ke Karanganyar di kados Pak Camat Tunggu. Jadi kados Pak Camat Tunggu. Langsung nabi bencana itu mah. Jadi kula akhirnya sadar ya Allah Gusti. Memang saya panjenengan leres Gusti panjenengan. Jadi santai ya. Nah, ru'unat al-basyariyah, keinginan
keinginan-keinginan manusia mencapai obsesinya, mencapai cita-citanya, mencapai keinginannya itu unlimited, tidak pernah terbatas. Nah, kalau itu kita turuti terus, anu kepengen turuti, bengi iki ning Bandungan, sesuk ning Pati, sesuk ning Semarang, wah, repot. Sehat tenang gitu. Terus tidak ada habis. Ngerti-ngerti dengan kula tambah waktu tambah tua, tambah waktu tambah renta, tambah waktu makin guru. Akhirnya gitu barangkali anakku, barangkali bojo telas. Episode kehidupan kita rasanya semakin singkat. Bau muncul gitu. Jadi semakin singkat. Masya Allah. Keinginan inilah yang perlu kita kelola. Apakah menuruti keinginan tidak boleh? Sangat boleh. Siapa yang melarang? Tapi keinginan yang basisnya analisa, rasio, kemampuan kita menggapai. Ini cerita pribadi hanya untuk berbagi cerita untuk yang muda. Kulo riyen lulus pesantren dari Jawa Timur itu idealismenya tinggi. Aku lulus pesantren santri nek iso golek maratuwa sing sugih. Nek dul angsal maratuwa sugih pengine niku saged didamelke pesantren, aku tinggal mulang penake kaya apa. Perjuangan terlampau ringan, enak itu. Sehingga napa? Kula nggih nate ngangkletke putune jeneng Menara. Kudus ditolak. Padahal kula nggih ora elek-elek nemen lah. Ya nek ganteng ora super tapi ora elek-elek nemen. Nggih, ngapunten. Terus jeneng barokah dengan kertas jembatan Tandulangin. Sakniki tumbas ban. Jeneng barokah. Niku anake. Nggih dibalekke, mun lamaran dibalekke lamaran. Nasib. Sampai 3 kali anak pengusaha jenang sing kula padus. Gini ku target elek dia jadi tiru. Target saya nek angsal ngurus pajak nanti dibangunkan pesantren, kita tinggal berjuang enak. Niat apa di panah orang itu. Lagi niat bagus kan sebetulnya. Tapi rumunan al-basyariyah ini menurut Allah tidak tepat. Sehingga tidak berhasil. Kulo angsal nggih adike dunyai kulo piyambak atas perjodohan ora golek-golek. Dan hari ini alhamdulillah bisa membangun pesantren sendiri. Amin. Kita pesantren piyambak. Khusus untuk mahasiswa. Makanya mriki wonten sing kuliah UMK, IAIN Kudus barangkali enggak perlu nglaju lah ke pesantren mau. Nek turun tenggen kula mangke kok angsal tanda tangan saking Pak Pur kantor diskon 10%. Oke, kita tangan Pak Pur kantor diskon 10%. Pesantren kula itu gratis, Pak. Tapi gratis bukan berarti tidak berbayar. Gratis 1 bulan hanya 500.000, dikelola santri sendiri, untuk makan mereka sendiri 3 kali sehari, untuk bayar internet sendiri, ngisi token pulsa sendiri, kita sediakan spring bed sarene, disediakan mesin cuci, kados hotel bintang 3. Nek boten persados tuweni ya. Hotel bintang 3. Kok misalnya kipas angin kula copot ditiasi naik kelas hotel bintang 4. Bener. Pondok pesantren Bahjatur Rohibin. Anda yang ketik ke internet PPST Bahjatur Rohibin muncul. Bahjatur Rohibin. Itu khusus mahasiswi, khusus gitu. Karena saya pagi sampai sore memang kerja, mereka pagi sampai sore kuliah. Jadi matching waktunya. Kita ketemu jamaah maghrib sampai ngaji setengah 9, kali baca subuh sampai sekitar jam 6. 2 waktu itu kita lainnya sudah nggak mungkin lagi. Niki contoh. Nek tiang mijer niki jenengan gadah ponaan, gadah lare, gadah daripada laju telas jenengan nyangoni sedinten 300.000. Nah 300 niku ping sebulan dak bisa ngatur. Saat ini bocah diparing 300 dak bolong. Wong nembe bensine mawon kali dosa. Berarti sakune dosa, mboten mungkin. Ngan minimal 50 ngono. Minimal. Berarti 1,5 juta.
Dikek pesantren 500 1 juta pun ugiah-ugiah. Saged di sak macam-macam. Masih dapat pengajaran pesantren dan sebagainya. Langsung dari keterangan kula, lu nek bahas pesantren mangke diinten promosi. Yang keempat, kalau kita mau mendapat derajat kedekatan kepada Allah, al-aqabatur rabi'ah fatmun nafsi 'anil quduratit tabi'iyah. Bagaimana menjaga jiwa kita, kita sudah bicara jiwa, dari kotoran-kotoran watak karakter. Karakter kita itu kan macam-macam ya Pak. Al insan nau dari wong kuno. Menungso iki beda-beda. Ya. Ada yang kadang-kala di depan kita orangnya baik, tapi di belakang kita makanya nek jenengan kok ketoke yen saya nggih wonten komunitas teng mriku ngomong kepriyan, jangan nimbrung Pak. Karena kalau di situ komunitas dia ngomongin aib orang lain jenengan nimbrung, suatu saat dia pergi dari situ jenengan ya jadi sasaran Pak bicara. Mungkin saya itu mriku rasa-rasa jenengan melok, maka jenengan nyingkir, jenengan sing diomongke. Hampir pasti. Makanya dengan saya hari ini tabi'iyah yang menjadikan hati dan jiwa kita kotor harus dilawan. Nek kula nerangke ABCD jenengan sudah dewasa, ngerti lah. Apakah sifat sombong bagus? No. Apakah sifat ingin dipuji bagus? Tidak. Apakah sifat suka pamer bagus? Tidak. Dan tinggal itu saja yang kita lawan. Sombongan kita, ingin dipujinya kita, suka pamernya kita, lawan terus. Sampai kapan? Hatta dia kali sampai kematian itu datang kepada kita. Gak ada akhir Pak perjuangan. Angger jenengan kula dereng menghembuskan nafas malam yugharri, selama ruh itu belum sampai di tenggorokan, maka perjuangan belum usai. Berarti dengan saya hari ini kesimpulannya, untuk mencapai kedekatan kepada Allah bukan hal mudah. Jenengan kula saged pengiran boten perkawis gampil. Butuh perjuangan ekstra panjang yang sekian banyak rintangan harus kita hempaskan, sekian banyak hambatan harus kita lawan, sekian banyak kesulitan harus kita dongkrak. Tapi yakinlah, setiap titik proses menuju titik berikutnya, ketika kita tarik garis, maka ini akan menjadi saksi kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, itu akan menjadi saksi yang akan berbicara tentang kehidupan kita. Pulau kita mengatakan nih, berkata di pulau matur, kita terus diberikan manfaatin, gunani, guna akhirat pulau panjenengan, ngasilakan karida, kerahmatan, kesayangan, kemanfaatan, kemaslahatan, abid cara harjan, al-fatihah.